Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi bersama saya dan Fatih. Di sini insya Allah saya akan mencoba bereaksi ya. Apalagi saya juga Allah berikan hidayah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sebagai seorang Muslim wajib untuk berspeak up gitu ya, dalam hal-hal yang mungkin terjadi beberapa hari ini, termasuk yang mungkin yang sedang viral-viralnya adalah tentang, kalau bisa saya garis bawahi, adalah Islamofobia. Jadi memang Islamofobia ini memang lahir sudah sejak zaman dahulu, bahkan zaman Nabi Muhammad SAW aja banyak sekali orang-orang yang takut dengan Islam gitu kan ya. Akan tetapi sekarang lebih kemudian dikemas kekinian seperti itu. Ya contoh dulu ketika saya belum memeluk Islam itu, saya melihat bahwa Islam itu hanya sekedar kayak seperti memanfaatkan seluruh orang demi kepentingannya pribadi seperti itu kan. Banyak sekali hal-hal yang mungkin saya juga benci terhadap Islam zaman saya mungkin belum mengenal Islam seperti itu. Seperti misalnya waktu ada aksi dan seterusnya, itu kan hal-hal yang saya pikirkan kan memang hal-hal yang kulit kan gitu ya, bukan hal yang dagingnya seperti apa gitu, hal-hal yang luarnya. Nah, akan tapi ketika saya sudah mengenal Islam itu semua jauh berbeda. Karena kenapa? Karena ternyata apa yang saya pikirkan itu hanya sebatas luarnya saja, bukan maksudnya seperti itu. Hanya sebatas luarnya saja, nggak kemudian yang dalamnya seperti apa ya. Memang orang kalau memang benar kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Nah akhirnya semua apapun yang saya pikirkan ketika sudah mengenal Islam itu berubah. Yang tadinya saya membenci gitu kan ya, seluruh apapun itu, bahkan tapi kebencian saya itu nggak berani kemudian ngebenci misalnya Tuhan dalam Tuhannya orang-orang Islam pada situ. Kenapa? Karena saya nggak tahu nih Tuhannya siapa kan gitu ya, gimana saya mau benci gitu kan ya, dan seterusnya. Tapi yang saya benci adalah dulu mungkin hanya sebatas kelompok jamaahnya saja. Nah kan tetapi sekarang ini sangat naas sekali, banyak sekali orang-orang yang mungkin masih punya pemikiran bahwa Islam itu bagaimana. Contohnya kita melihat berita ini, berita beberapa hari ini adalah tentang minuman keras yang dipromosikan dengan nama yang mulia dalam kitab suci, terkhusus Al-Quran. Dan ini juga, dan namanya kan ada dua ya, ada Nabi Muhammad dan juga Siti Maria, disandingkan dengan minuman keras seperti itu ya. Ini sangat konyol sekali menurut saya kan gitu ya. Ada seorang yang saya berasumsi dia ini nggak beragama, maka dia melakukan hal-hal yang mungkin nggak tahu ya, tapi ini jelas terencana. Kalau misalnya klarifikasinya adalah kemudian dia nggak sengaja, ini mustahil nggak sengaja. Karena kenapa? Bisa dapat dari mana pemikiran nama Muhammad dan Maria itu kan gitu ya. Berarti itu udah terkonsep. Artinya memang banyak sekali oknum-oknum yang mungkin nggak beragama, kalau saya asumsi saya, yang mereka masih ingin memadamkan cahaya Islam ini. Jadi terus ini akan terus berlanjut seperti itu, karena Islam itu senantiasa selalu menang dalam hal apapun kan gitu ya. Maka mereka mencoba untuk memberantas ataupun mungkin mengkerdilkan hal-hal yang Islami dalam Islam itu sendiri, seperti itu, seperti nama Nabi Muhammad, kemudian nanti ada nama Maria juga gitu kan ya. Nah ini respon saya sebenarnya saya sangat kesal sekali, dan mungkin mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebuah hidayah seperti itu ya kepada yang bersangkutan, dan juga kepada mungkin aparat kepolisian seperti itu, sehingga bisa ditindak secara tegas gitu, dan sehingga juga nggak ada lagi hal-hal yang seperti ini, karena ini melukai hati seluruh kaum muslimin, dan kita wajib untuk kemudian membela dalam hal nama Nabi Muhammad itu disandingkan dengan minuman keras seperti itu. Dan kalau ada yang bilang statement gini, ngapain dibelakan Nabi Muhammad, kan maha pemaaf gitu ya, Nabi Muhammad gak pernah marah dan seterusnya, dia selalu memaafkan. Oh iya, itu Nabi Muhammad, itu bukan kita kan gitu ya. Tentu kalau kita beda responnya. Bahkan
sahabat Nabi pun mungkin kalau ada di zaman sekarang itu responnya udah beda banget daripada kita, dan kita ini hanya terbatas banget gitu ya. Kayak contohnya saya juga hanya respon melalui media sosial ini. Jadi ya kalau ada yang bilang udahlah nggak apa-apa, nggak usah diperpanjang, oh nggak gitu. Itu Nabi Muhammad emang seperti itu, orangnya baik. Tapi kalau dia dihina, dia dilecehkan, dia kemudian direndahkan gitu ya, kaum muslimin pasti wajib marah seperti itu. Kalau yang nggak marah itu keimanannya semana kan gitu ya. Nah maka kita wajib untuk kemudian minimal yang kita bisa lakukan adalah berdoa kan gitu ya. Jangan sampai punya pemikiran bahwa udahlah nggak usah diitin. Nah itu jangan. Sangat sayang sekali. Malu kita sama para sahabat kalau kita nggak bela nama Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah saya yakin sekali ketika Islam itu selalu senantiasa diskriminasi, ibaratnya dilecehkan seperti itu, tapi saya yakin bahwa Islam itu akan semakin berjaya. Insya Allah saya yakin. Kenapa? Bukan karena saya yakin karena diri saya sendiri gitu, tapi dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir ya, orang-orang yang kemudian nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mencoba untuk memadamkan api cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah sendiri yang akan memadamkan cahaya mereka seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu artinya. Jadi insya Allah semakin ditekan Islam ini, semakin insya Allah berjaya. Saya yakin. Kenapa? Karena kalau kata Ustadz Nababan itu, kita bisa menang kalau kita bisa bersatu seperti itu. Jadi saya yakin semakin kamu hina Islam, semakin Islam itu jaya insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya buat ini bernilai pembelaan saya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan saya berpesan kepada teman-teman semua, siapapun yang mendengarkan video ini, mungkin lakukanlah yang terbaik untuk membela agama ini, termasuk membela Rasulullah SAW. Buktikanlah cinta kita kepada beliau, walaupun kita nggak bisa meniru beliau seluruhnya, tapi minimal kita marah ketika beliau Nabi Muhammad SAW itu dilecehkan dan hina. Apalagi, dan ini juga seharusnya kemarahan ini pun harus dilakukan juga oleh kaum Nasrani. Karena kenapa? Karena di dalam minuman keras itu ada nama Maria, yang kemudian yang saya ketahui bahwa nama Bunda Maria itu disucikan di agama Kristen kan seperti itu ya, atau agama mungkin agama Nasrani lah seperti itu. Jadi ini harus direspon juga, karena ini salah satu melecehkan agama seperti itu. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.